Speed up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Kelompok 3. Kami akan memaparkan materi tentang akuntansi perpajakan untuk memenuhi tugas kelompok dari Bapak Baihaqi Ami. Baik, saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama, kita masuk ke pengertian perpajakan. Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, ada fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengatur. Yang ketiga, ada hukum pajak material dan hukum pajak formal. Yang pertama, hukum pajak material, yakni memuat norma-norma yang menerangkan tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua, hukum pajak formal. Hukum pajak formal yaitu memuat tentang bentuk atau cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Yang keempat, pengelompokan pajak. Pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut golongannya, yang kedua, menurut sifatnya, dan yang ketiga, menurut pemungut dan pengelolaannya. Yang pertama, menurut golongannya ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, menurut sifatnya juga ada 2, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Yang ketiga, menurut pemungut dan pengelolaannya juga ada 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Baik, yang kelima, timbulnya dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu yang pertama ajaran formal, yang kedua ajaran material. Hapusnya utang pajak disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Baik, terima kasih. Menurut para ahli, kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik itu dari hukum maupun administrasi. Dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak. Jadi, kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya. Dan pemahaman wajib pajak dapat mendorong si pembayar pajak dengan sukarela. Yang kedua yaitu kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral
di mana si pembayar pajak ini akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Faktor yang ketiga adalah kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan, sehingga wajib pajak atau si pembayar pajak ini akan membayar pajaknya dengan sukarela. Faktor yang keempat yaitu sanksi perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan dibuatnya sanksi yang tegas, di mana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dan faktor yang terakhir atau yang kelima adalah administrasi pajak. Administrasi pajak merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di suatu organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi 3 pengaruh utama, yaitu kesadaran pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, didukung administrasi yang sederhana dan mudah, serta sanksi pajak yang tegas dan mendorong kepatuhan wajib pajak akan membayar pajaknya. Di dalam konteks kepatuhan wajib pajak, peran dari setiap individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting. Kepatuhan ini mencerminkan kontribusi positif terhadap pembangunan negara, memastikan daya-daya yang cukup untuk proyek-proyek publik, dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah indikator kunci keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Nah, jadi indikator tersebut terbagi menjadi 6 bagian. Indikator yang pertama yaitu estimasi pajak. Maksudnya di sini tuh wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Indikator yang kedua adalah untuk kesalahan pajak. Jadi, si pembayar pajak ini mau mengoreksi kesalahan perhitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besarnya pajak yang harus dibayar. Indikator yang ketiga adalah untuk perlakuan pajak. Jadi, si pembayar pajak ini memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya. Indikator yang keempat yaitu untuk penyampaian SPT atau surat pemberitahuan. Si pembayar pajak ini menyampaikan SPT atau surat pemberitahuannya dengan tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Indikator yang kelima adalah untuk membayar pajak. Maksudnya itu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak kepatuhan. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini memiliki 11 poin materi. Poin pertama yaitu pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Poin kedua yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini ialah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Poin ketiga yaitu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ini dibagi dua. Yang pertama 1 atau beberapa bulan, yang kedua bagian tahun atau tahun pajak. Poin keempat yaitu jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan pajak ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Poin kelima yaitu metode dan teknik pemeriksaan pajak. Metode pemeriksaan pajak dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dan teknik pemeriksaan pajak memiliki pemanfaatan informasi internal atau eksternal, Direktorat Jenderal Pajak, penelusuran bukti, dan evaluasi. Poin ke-6 yaitu penyelesaian dan pembatalan pemeriksaan. Yang pertama, penyelesaian pemeriksaan ini itu ada pemeriksaan lapangan dan kantor dapat diselesaikan dengan cara mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Dan yang kedua
Pembatalan pemeriksaan. Pembatalan pemeriksaan ada dua, yaitu pembatalan hasil pemeriksaan dan pembatalan penugasan pemeriksaan. Poin ketujuh adalah gugatan dalam pemeriksaan pajak. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan oleh majelis dinyatakan terbuka untuk umum dan dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Poin ke-8 yaitu laporan hasil pemeriksaan pajak. Atau disebut dengan LHP. LHP ini adalah laporan berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Poin ke-9 yaitu simpulan dan usulan pemeriksa. Simpulan pemeriksa yang berisi informasi mengenai ringkasan penghitungan pajak sebelum dan setelah pemeriksaan serta rasio keuangan dan persentase koreksi yang dihasilkan. Dan usulan pemeriksanya yang berisi usulan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau usulan lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Poin ke-10 hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Hak dari wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dibagi dua, yaitu pada saat pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dan yang terakhir adalah poin ke-11 yaitu tentang wewenang pemeriksa pajak. Wewenang pemeriksa pajak ini dapat melihat dan meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Dan wewenang pajak ini dapat mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemungutan pajak. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu arti dari pemungutan pajak. Ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian pemungutan pajak. Pertama, menurut L.Y. Aris C. Avianto, pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas transaksi, dan pungutan pajak ini dilakukan pada suatu saat di mana pajak dinyatakan terutang. Kedua, menurut Wadio, yang di mana pungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui undang-undang. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat luas. Yang dari pengertian menurut beberapa ahli, pengertian pemungutan pajak adalah kegiatan memungut pajak oleh pemerintah yang diatur sesuai dalam undang-undang, dan pemungutan pajak terjadi saat dinyatakan terutang ketika terbitnya SPT. Ada beberapa cara pemungutan pajak. Pertama itu sebagai sesal nyata, yang dimana pemungutan pajak ini harus berdasarkan objek, dan sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Sedangkan kedua itu sel-sel anggapan, di mana pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Yang ketiga, sel-sel campuran. Sel-sel campuran ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dengan sel-sel anggapan, yakni di mana pada awal tahun besarnya pajak dihitung sesuai suatu anggapan, kemudian pada akhir tahunnya besarnya di pajak ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Ada beberapa sistem pemungutan pajak. Pertama, itu official assessment system, yang kedua self assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Pertama ini official assessment system, pengertian dari sistem apa ini? Officialnya ini suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah pertama, wewenang menentukan besarnya pajak terutang yang ada di fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Kedua, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak tax effective date. Kedua, tax
yang dimana tax avoidance ini adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, sedangkan tax avoidance adalah usaha yang merugikan beban pajak yang melanggar undang-undang. Yang selanjutnya adalah 6, yang dimana azas pemungutan. Ada beberapa azas pemungutan, yaitu pertama azas domisili, yaitu negara yang berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, azas sumber, yaitu negara berhak menggunakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Yang ketiga, azas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Saya Ananda Putri Zulaika sebagai pemateri 5 yang akan memaparkan materi tentang pajak penghasilan badan. Jadi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan yang sebagaimana sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang termasuk ke dalam penghasilan suatu perusahaan atau suatu badan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk untuk menambah kekayaan, investasi, konsumsi, dan sebagainya. Dalam pajak penghasilan badan, terdapat subjek pajak penghasilan badan dan objek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termasuk dalam pengertian badan adalah perseroan lainnya, perseroan terbatas, BUMN, BUMD, BUMDes, dan lainnya. Sedangkan objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek pajak penghasilan adalah semua penghasilan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana telah tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi salah satunya adalah laba usaha. Adapun jenis-jenis pajak penghasilan badan dan selain pajak penghasilan badan. Secara umum, ada 2 jenis pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak badan, yaitu pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 29, dan pajak penghasilan pasal 15, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Adapun jenis pajak pertambahan nilai adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN adalah pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak. Biasanya nilai PPN ini ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Biasanya yang dikenakan pajak penghasilan barang mewah ini adalah masyarakat dari kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat dengan berpenghasilan tinggi. Selanjutnya adalah peraturan tentang pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan,
dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Selanjutnya tentang tarif pajak penghasilan badan. Di tahun 2010 sampai 2019, dengan tarif pajak penghasilan badannya sebesar 25% dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 huruf A. Selanjutnya tahun 2020 sampai 2021 dengan tarif pajak penghasilan badannya sebesar 22% dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 huruf A. Selanjutnya di tahun 2022 dengan tarif pajak penghasilan badannya sebesar 20% dan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 huruf B. Sekian materi tentang pajak penghasilan badan. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Semoga materi dari kelompok kami dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam materi ini, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. But I'm of money on my neck, oh, money ring. My name, think I'm my money, ain't no pain, no